Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kali ini kami dari kelompok 3 ya, yang akan membahas konsep arsitektur Mediterania. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Imran Zaki. Yang kedua ada Chandra Kurniawan. Bisa katakan hadir untuk Chandra. Ya, hadir. Kemudian adalah Odi Ramadan, Hadir. Muhammad Taufik Hidayat, Hadir. dan Faisal. Kemudian dosen pengampu mata kuliah ada Bapak Zakaria Umar. Selamat malam, Pak. Baiklah, langsung saja kita akan lihat bagaimana konsep arsitektur Mediterania itu sendiri. Yang pertama, arsitektur Mediterania. Jadi, arsitektur Mediterania itu lagam seni arsitek yang lahir dari bangunan Mediterania di masa lalu dan sangat berpacu pada keadaan geografis wilayah Mediterania. Tidak hanya menekankan pada fungsi saja, melainkan diseimbangkan dengan kematangan konsep, yang pilihan bentuk, material, dan warna, serta mempertimbangkan dengan kondisi lingkungan. Kemudian definisi fasad. Jadi fasad adalah tampilan luar dari sebuah bangunan. Dalam ilmu arsitektur, umumnya konsep fasad bangunan digunakan untuk menggambarkan tampak depan atau wajah sebuah gedung, baik rumah, kantor, sekolah, dan bangunan lainnya. Jadi fasad juga bisa menggambarkan tampak samping, kiri, dan kanan, kemudian tampak belakang. Selanjutnya adalah komponen fasad Mediterania. Ada portiko atau serambi, kolom atau pilar, teras, atap, dinding, warna, pintu masuk utama, balkon, ubin mozaik, material dari alam, dan ada jendela kecil sebagai ciri khas. Kemudian ini adalah sejarah arsitektur Mediterania, dibawa oleh bangsa Spanyol, Portugal, dan beberapa negara lainnya di wilayah Mediterania. Mulai berkembang pesat dan populer di Amerika Utara pada tahun 1918 sampai 1940. Kemudian berkembang di negara-negara Eropa seperti Prancis, Italia, Yunani, dan Balkan. Kemudian berlanjut menyebar di Asia, yaitu Turki, Kempres, dan Lebanon, yang diikuti dengan negara-negara Afrika Utara seperti Tunisia, Maroko, dan Aljazair. Jadi ini adalah peta persebaran wilayah Mediterania dari Laut Portugal, Spanyol, kemudian sampai di Sirah. Tolong ya, kursornya dimainkan. Oh ya Pak. Jadi dari wilayah Portugal, kemudian menyebar ke Spain dan menyebar di area sekitar sini, dan kemudian menyebar lagi ke Asia. Selanjutnya, gaya arsitektur Mediterania berusaha untuk menyelaraskan keadaan alam sekitar dengan bangunan. Jadi arsitektur Mediterania berusaha untuk menyelaraskan keadaan alam sekitarnya. Kemudian ciri khas arsitektur Mediterania. Yang pertama, atap genteng berwarna merah. Kemudian ada portiko dan balkon, dinding plasteran, lengkungan atau arch, kemudian memiliki detail hiasan. Keuntungan arsitektur Mediterania yang pertama, cocok untuk wilayah beriklim panas, unik dan memiliki nilai estetika yang tinggi, mudah dipadukan dengan kondisi lingkungan. Ini adalah lokasi dokumentasi dari dekat kantor Gubernur Sulawesi Tenggara. Kita lewat sini menuju ke lokasi.
bentuk fisik bangunan. Ini adalah tampak depan, kemudian tampak samping kiri, fasad BTN, tampak samping kanan, dan tampak samping belakang. Ini adalah dina awal BTN, kemudian ada identitas pemilik. Nah, untuk contoh studi literatur akan dijelaskan oleh Muhammad Taufik Hidayat. Laude Ramadan. Kepada Laude Ramadan saya persilahkan. Baik, Oke saya ya. akan Oke ya, setiap slide diberikan informasi ya. Jangan tadi ini tampak depan, ini tampak belakang ya. Setiap slide diberikan informasi. Ya, lanjut. baik, saya yang akan melanjutkan. Nama saya Laude Ramadan dengan NIM S1B1222076. Berikut contoh studi literatur kami yang kami gunakan. Yang pertama, contoh studi literatur dinding. Pertama yang kami gunakan di sini ialah dinding batu alam. Yang kedua, dinding kamprot. Berikutnya, dinding bata ekspos yang kami selanjutnya, dan dinding konwat yang kami letakkan di alternatif fasad 3. Berikutnya, contoh studi literatur jendela. Yang pertama, jendela kaca temper yang kami letakkan di alternatif fasad 3. Berikutnya, jendela aluminium yang kami letakkan di alternatif fasad 2. Berikutnya, jendela GRC kaca temper. Berikutnya, jendela kaca patri yang kami letakkan di alternatif fasad 1. Selanjutnya, jendela kaca mati temper. Nah, berikutnya ialah contoh studi literatur atap. Yang pertama ialah atap spandek yang kami letakkan di alternatif fasad 2. Berikutnya, atap aspal yang kami letakkan di alternatif fasad 3. Berikutnya, contoh studi literatur lantai teras. Yang pertama ialah lantai batu alam andesit yang kami letakkan di studi literatur fasad 3. Berikutnya, lantai konwot yang kami letakkan di alternatif fasad 2. Selanjutnya ialah lantai porselen. Berikutnya, contoh studi literatur pintu. Yang pertama, pintu aluminium atau temper. Berikutnya, pintu UPVC yang kami letakkan di alternatif fasad 1. Berikutnya, fiberglass yang kami letakkan di alternatif fasad 2. Berikutnya, studi literatur carport. Yang pertama, polikarbonat yang kami letakkan di studi literatur fasad 3. Berikutnya, alderon yang kami letakkan di alternatif fasad 1. Lanjut, ialah laminated. Berikutnya ialah studi literatur lantai carport. Yang pertama ialah grass block. Grass block ini kami letakkan di alternatif fasad 2.
Berikutnya ialah batu alam. Lanjut. Berikutnya ialah contoh studi literatur lampu. Yang pertama, lampu lantern wall yang kami letakkan di alternatif fasad 2. Kedua ialah LED yang kami letakkan di alternatif fasad 1 dan fasad 3. Berikutnya ialah studi literatur tanaman. Yang pertama ialah Palem Godietia. Berikutnya kaktus yang kami letakkan di alternatif fasad 1. Lanjut. Berikutnya ialah contoh studi literatur pagar. Yang pertama, pagar besi hollow. Berikutnya, pagar besi trali. Berikutnya ialah pagar besi tempa yang kami letakkan di alternatif fasad 1. Lanjut. Ialah alternatif fasad. Yang pertama, lanjut. Alternatif fasad 1 ialah yang kami sajikan terdiri dari bata expose, atap aspal, alderon, LED, pagar besi tempa, batu alam, PVC, porselen, jendela kaca patri, batu alam, dan kaktus. Selanjutnya ialah alternatif fasad 2. Di alternatif fasad 2 ini kami sajikan atas pandek, SCP conwood, laminated, pagar besi trali, grass block, fiberglass, conwood, palem, batu alam, jendela aluminium, jendela kaca mati tempered, dan lantern wall. Lanjut. Ialah alternatif fasad 3. Di alternatif fasad 3 kami sajikan atap aspal, dinding kamport, jendela kaca tempered, kaca mati tempered, polikarbonat, hollow, jendela RGC, kaca awning, palem, LED, batu alam andesit, dan pintu kaca tempered. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, untuk materi selanjutnya ada perhitungan datanya yang akan dijelaskan oleh Muhammad Taufik Hidayat. Pada Muhammad Taufik Hidayat, saya persilahkan. Oke, baiklah. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Muhammad Taufik Hidayat dengan NIM S1B1222014. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tabel alternatif fasad. Yang pertama, di sini ada kriteria. Kriteria yang pertama itu material kekinian dengan bobot 40%. Yang kedua, fungsional dan estetis dengan bobot 30%. Yang ketiga, tahan cuaca dengan bobot 20%. Yang keempat, tersedia di toko bangunan setempat dengan bobot 10%. Nah, untuk alternatif yang pertama, yaitu alternatif 1, untuk material kekinian. Langsung saja dibaca yang mana yang menang. Oh ya, baik, untuk nilai yang tertinggi yaitu pada alternatif 3, yaitu dengan nilai 3,5. Nah, untuk material kekiniannya itu kami beri nilai 4 dan nilainya itu 1,6. Selanjutnya untuk fungsional dan estetis nilainya 3 dan kita dapat nilainya itu 0,9. Kemudian tahan cuaca kami beri indeks nilainya itu 4, jadi didapat 0,8. Selanjutnya tersedia di toko bangunan setempat kami beri nilai 2 dan dapat 0,2.
sehingga dijumlahkan untuk nilainya didapat nilai 3,5. Oke. Nah, jadi ini untuk alternatif fasa 3 yang terpilih. Nah, untuk fasa 3 di sini ada atapnya. Kita menggunakan atap aspal untuk dinding, yaitu dinding kamprot. Untuk carportnya di sini ada carport polikarbonat, pagarnya itu pagar besi hollow, jendela ada jendela GRC. Untuk pintunya kita menggunakan pintu kaca tempered. Untuk lantai kita menggunakan batu alam andesit. Selanjutnya tanaman kita menggunakan tanaman kaktus. Dan di situ ada dinding batu alam juga yang kita gunakan. Selanjutnya ada jendela kaca tempered dan ada jendela mati tempered. Oke, lanjut. Nah, untuk materialnya, yang pertama di sini ada atap aspal. Ukurannya itu 30 cm kali 100 cm. Untuk harganya itu 99.000 per meter perseginya. Ciri-cirinya yang pertama ringan namun tahan banting, yang kedua mampu meredam bising, yang ketiga banyak variasi warna, dan yang keempat mengikuti bentuk bangunan. Nah, bahan penyusunnya yang pertama ada fiberglass, yang kedua aspal atau bitumen, yang kedua butiran mineral, dan yang terakhir strip silen. Untuk alat kerjanya yang pertama palu atap, yang kedua penggaris siku besi, yang ketiga scaffolding, yang keempat pistol paku tembak, dan yang terakhir paku tembak. Untuk cara pemasangannya pertama potong sirap untuk pemasangan awal Anda jika perlu. Yang kedua, selanjutnya, potong sirap jadi 5 macam potongan untuk membuat petak yang bersilangan. Yang ketiga, mulai tempatkan jalur. Yang keempat, dorong sirap penuh ke sirap terpotong dan kencangkan dengan paku. Dan yang terakhir, potong sirap terakhir ke dalam ukuran yang Anda butuhkan ketika Anda hampir menyelesaikan sebuah baris. Oke, selanjutnya. Nah, yang kedua, untuk dinding kamprot. Harganya itu disesuaikan dengan luas plesteran. Untuk ciri-cirinya, pertama memiliki tekstur yang kasar. Kedua, terlihat acak atau tidak sempurna. Dan yang ketiga, kesan unik yang berbeda dan menarik. Untuk bahan penyusunnya, yaitu semen dan pasir. Alat kerjanya ada ember, cetok, dan roskam. Untuk cara pemasangannya, pertama, menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, penerapan plester dinding. Yang ketiga, penyiapan pasir. Yang keempat, pembuatan adukan kamprot. Dan yang kelima, penerapan teknik kamprot. Selanjutnya, nah, untuk bahan material yang ketiga yaitu polikarbonat. Ukurannya 3 kali 4 meter persegi. Jumlah yang digunakan itu 1 buah. Harganya yaitu 1,4 juta rupiah. Ciri-cirinya yang pertama, ringan namun tahan banting. Yang kedua, mampu meredam bising. Yang ketiga, banyak variasi warna. Dan yang keempat, mengikuti bentuk bangunan. Bahan penyusunnya yaitu polimer termoplastik sejenis dengan fiberglass yang memiliki kekuatan lebih baik dibandingkan dengan plastik. Alat kerjanya pisau pemotong, yang kedua bor, dan yang ketiga selotip kedap air. Cara pemasangannya, yang pertama memotong lembaran, yang kedua pembukaan yang diperbolehkan, yang ketiga menutup ujung lembaran, dan keempat menggabungkan lembaran, dan yang terakhir menempatkan lembaran. Selanjutnya yang keempat ada material pagar besi hollow. Ukurannya itu 7 meter persegi, harganya Rp90.000 per buahnya. Ciri-cirinya, pertama fungsional dan sederhana. Yang kedua, pagar minimalis dibuat dari bahan yang praktis.
ringkas, dan efektif. Yang ketiga, pagar minimalis, mudah dirawat. Untuk bahan penyusun, yang pertama ada besi, 2 galvanis, 3 stainless, dan keempat baja. Alat kerjanya, yang pertama material besi, yang kedua alat las, ketiga meteran, keempat gerinda, dan yang kelima cat minyak. Cara pemasangan, yang pertama tentukan modelnya, yang kedua pengukuran, yang ketiga pemotongan, keempat pengelasan, kelima pengecatan, dan yang terakhir pemasangan roda. Oke, lanjut. Yang selanjutnya bahan material kelima yaitu batu alam. Ukurannya 15 cm x 30 cm. Untuk harganya Rp102.000 per buahnya. Ciri-cirinya, yang pertama memiliki beragam motif, dan yang kedua kuat. Bahan penyusunnya, yang pertama L-Spark, yang kedua ball clay, yang keempat kuarsa, yang ketiga kuarsa, yang keempat kaolinair. Alat kerjanya, untuk alat kerjanya ada alat pemotong, water pass, penjepit keramik, skop, meteran, palu karet, palu paku, meteran siku, balok perata space. Cara pemasangan, yang pertama persiapkan alat dan bahan, yang kedua mengukur luas lantai ruangan, yang ketiga merendam batu alam, yang keempat mengoleskan perekat superfix dari Aquaproof, yang kelima membersihkan batu alam, yang keenam padatkan batu alam, dan yang ketujuh memasang nat batu alam. Lanjut. Selanjutnya bahan material yang keenam ada jendela kaca tempered. Ciri-cirinya, yang pertama sifat transparan, yang kedua rata permukaannya, ketiga bersih, dan yang keempat bebas distorsi. Bahan penyusunnya yodium silika, dan kalsium silika. Alat kerjanya solasi plastik, fisher, bor tembok, obeng, baji karet, dan isolasi kertas. Cara pemasangan, yang pertama siapkan dengan baik tempat atau posisi yang akan dipasang kusen aluminium. Yang kedua, letakkan kusen aluminium pada tempat atau posisi. Yang ketiga, buatlah lubang sebagai tempat pemasangan fisher pada kusen aluminium. Yang keempat, tahanlah posisi kusen aluminium. Tahanlah posisi kusen aluminium tadi supaya tetap berada di tempat atau posisi dengan baik. Yang kelima, masukkan kaca jendela ke dalam kusen aluminium. Dan yang terakhir, cek sekali lagi untuk memastikan kaca jendela sudah terpasang dengan kuat pada kusen aluminium. Oke. Selanjutnya pintu kaca tempered. Ukurannya Baca 3 aja, jangan baca banyak. Sudah berapa dibaca? sudah 5, Pak. 3 saja dibaca. Oke, Pak. Oh ya. Kembali. Saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya yakni bahan kekinian yang kami bahas secara rinci, yakni GRC yang akan dijelaskan oleh Muhammad Faisal dengan NIM 68. Kepada saudara saya persilahkan. Oke, terima kasih para moderator. Di sini saya atas nama Faisal dengan NIM 068. Di sini saya akan membahas bahan GRC. Oke. Lanjut. Pengertian GRC. GRC atau dikenal sebagai GFRC adalah singkatan dari Glass Fiber Reinforced Contrast. GRC merupakan sejenis beton yang diperbuat serat dengan kaca dan kaca. Oke, lanjut. Sejarah GRC. GRC pertama kali dikembangkan sekitar tahun 1960 sampai
1960-an sebagai alternatif dan beton yang diperkuat dengan material baja atau steel reinforced concrete. Kedua, awalnya diproduksi sebagai bahan pelapis eksterior. GRC salah satu alternatif pengganti beton untuk fungsi estetika. Oke, lanjut. Bahan penyusun GRC, pasir halus, kedua semen, ketiga polimer akrilik, keempat air, dan kelima serat kaca tahan alkalir. Oke, lanjut. Jenis-jenis GRC. GRC kubah masjid, yang kedua GRC plafon, ketiga GRC liplang kornis, keempat GRC kolom atau pilar, kelima GRC kerawangan, keenam GRC relief, ketujuh GRC cladding, ke-8 GRC menara masjid. Oke, lanjut. Fungsi GRC sebagai bahan eksterior bangunan. Fungsi GRC. Pertama, cladding eksterior. Kedua, suscreen. Kedua, kubah atau dom. Ketiga, lisplang. Keempat, lisplang. Dan kelima, pagar rumah. Oke, di sini kelebihan GRC. Yang pertama, kuat. Dua, ringan. Ketiga, tahan terhadap cuaca. Keempat, tidak mudah terbakar. Kelima, aman bagi kesehatan. Dan keenam, estetika. Banyak estetika. Terus kekurangan dari GRC. Di sini kekurangan GRC. Yang pertama, pembuatan GRC harus melalui pabrik. Sulit dibuat manual tanpa ahli yang handal. Yang kedua, bentuk GRC tidak bisa dibuat custom, harus dipesan dengan jumlah tertentu. Yang ketiga, beberapa tempat di Indonesia mungkin belum tersedia bahan GRC ini. Yang keempat, bahan GRC relatif lebih mahal dibandingkan dengan beton konvensional. Lanjut. Cara pemasangan GRC. Di sini cara pemasangan GRC. Yang pertama, menyediakan alat dan bahan. Kedua, membersihkan GRC dengan lap dan air. Ketiga, mengukur dinding yang akan dipasang GRC. Yang keempat, memasang GRC. Di sini kelima, finishing dengan melakukan penebalan pada dinding dan mendempulan. Dan menambah lapisan pelamir pada GRC serta pengecatan terakhir. Oke, terima kasih. Di sini saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, untuk yang selanjutnya saya persilahkan kepada Chandra Kurniawan untuk menjelaskan fasad yang telah kami ubah. Baik, Kepada Chandra, moderator. silakan. Baik, terima kasih. Saya Chandra Kurniawan dengan NIM 060. Cara pemasangan baik. Tampilan fasad depan sebelum. Lanjut. Nah, jadi tampilan depan fasad setelah jadi di render. Nah, jadinya di sini tampilan depan fasad setelah diubah. Nah, jadi di sini kita tambahkan carport sama bangunannya kita kasih 2 lantai. Sama pintunya kita ubah dari pintu sebelumnya kita ubah ke samping, Pak. Dan ada bangunan di sampingnya lagi. Tampilan fasad belakang sebelum. Lanjut.
Nah, jadi ini tampilan setelah di render. Lanjut. Ini tampilan fasad kanan sebelum. Lanjut. Nah, jadi tampilan fasad kanan setelah di render. Gini, Pak. Lanjut. Tampilan fasad kiri sebelum. Lanjut. Nah, jadi ini tampilan fasad setelah di render. Lanjut. Lanjut. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kami. Kesan selama mengikuti mata kuliah bahan materi dan material bangunan. Untuk kami sendiri, kesan selama mengikuti mata kuliah ini sangat baik. Kami menjadi banyak mengetahui tentang bahan konvensional dan bahan kekinian untuk konstruksi bangunan. Untuk dosen pengampu mata kuliah ini terkhusus kepada Bapak Zakaria Umar, kami senang dengan pembawaan beliau yang cukup santai walaupun di beberapa pertemuan juga agak tegas. Kemudian yang terakhir kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para dosen pengampu mata kuliah bahan material bangunan yang telah mengajari kami selama 1 semester ini. Terima kasih, Pak. Dan terakhir, terima kasih. Saya. Assalamualaikum. Videonya. Waalaikumsalam. Jadi itulah tadi presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jadi untuk animasi bangunannya. Belum terlihat, stop screen dulu. Belum terlihat. Belum kah? Ya, udah. Oke, sudah. Udah ada suaranya, kamu belum share screen kali. Kamu belum share sound maksudnya. Gak ada suaranya, Imran. Stop dulu kayaknya, Imran. Nggak ada suaranya. Pengaruh jaringan kayaknya. Tadi ada. Coba stop screen dulu. Biar Bapak yang putar. Stop screen aja. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. This ain't right, and we know it. Be out of sight when I'm finished with this cup of coffee for the last time. We'll be golden, don't wanna cry. I don't know where to go, but I'm going. And we'll say we'll stay in touch, but we won't. We're just staying 'cause we're scared to be lonely. But we both know this ship's sinking slowly. I wanna see you, wanna kiss you, wanna love
Imran Seki 42, Chandra Kurniawan 60, Muhammad Taufik Hidayat 14, Faizal 68, Ramadan 76. Sekian, terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taufik, Assalamualaikum. Taufik, Iya Pak. Bapak mau tanya Taufik, bagaimana kesanmu hasil klimaksmu kuliah di bahan dan material, terus tercipta bangunan seperti ini. Bagaimana kesanmu? Kesan saya sangat luar biasa Pak. Saya sangat bersyukur sekali bisa mendapatkan pengetahuan dari mata kuliah ini, dan juga untuk bangunan yang kami desain ini saya sangat bersyukur bisa menyelesaikan tugas ini dengan sebaik mungkin, dengan semampunya kami ini Pak. Mungkin itu yang dapat kami lakukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah bahan dan material bangunan ini Pak. Iya, hasil desain kalian ini luar biasa ya, melebihi harapannya Bapak. Ya, Ya, terima kasih Pak. ya keren sekali ya. Coba Ramadan. Ya, Pak. Ramadan, Bapak mau dengar ceritanya. Bagaimana prosesnya waktu kalian membuat desainmu yang bagus sekali ini? Menurut saya sedikit rumit, Pak. Tapi alhamdulillah menghasilkan karya yang kekinian dan memuaskan bagi Bapak. Oke. Faizal, Iya, Pak. ini kolomnya terbuat dari apa, Faisal? Kolomnya, Pak, terbuat kolom tiang-tiangnya dari Pak, dari beton. Ya. Terus? Adanya juga rangka besinya juga, Pak. Ya. Terus di atasnya terbuat dari apa ini? Profilan itu, Pak. Ya, terbuat dari apa? Terbuat dari semen dan pasir itu, Pak. Lalu lamir kayak gitu, Pak. Yang mana sih yang terbuat dari GRC? GRC, Pak. Yang mana tadi? Yang mana sih yang terbuat dari GRC, Faisal? GRC yang mana nih? Yang mana, Faisal? Yang terbuat dari GRC. Kalau railing ini terbuat dari apa, Faisal? Iya, Pak. Railingnya nih. Dari beton-beton juga itu, Pak. Beton-beton. Bukan GRC. Beton. Beton juga itu, Pak. Beton. Kalau Chandra, yang mana terbuat dari GRC, Chandra? Carportnya kayaknya, Pak. Carport. Yang terbuat dari GRC, carport. Bagian mananya? Depan itu, Pak. Ini tiangnya. Iya, Pak. Iya, Pak. Tiangnya dari GRC. Kalau Chandra? Iya, Pak. Iya, Pak. Tiangnya dari mana nih? Apa materialnya nih?
Imran, Iya, Pak. ini carportmu ini, jadi rangka untuk carportmu ini terbuat dari apa? Apa materialnya ini? Kayak keramik, Pak. Jadi seluruh hiasannya itu, Pak, kami gunakan GRC. Mulai Yang dari ini loh, ini nih. Lihat kursornya Bapak nggak? Lihat, Pak. Ya, oke. Siapa tadi yang bilang keramik? Saya, Pak. Oh ya, dari keramik ya? Iya, Pak. Oke. Nah, menurutmu di bangunanmu ini Imran, Iya, Pak. yang mana yang paling unik materialnya? Materialnya, Pak, yang paling unik Ya, GRC, Pak, yang di sebelah atas itu. yang ini. Iya, Pak. Ini GRC. Iya, Pak. List pelangnya semua GRC. Oke, bagus. Ya, kalau Taufik, ini kacanya apa Taufik? Polikarbonat, Pak. Polikarbonat. Kalau Chandra, kaca yang ini apa kau pakai Chandra? Yang mana, Pak? Yang ini. Kelihatan nggak kursornya Bapak? Temper atau laminasi, tadi konsepmu apa? Mediterania, Pak. Kacanya nih, kaca Patrika atau apa? Yang kalian gunakan ini? Taufik. Itu kaca tempered, Pak. Oh, kaca tempered. Oke. Kalau ini, yang pintu depan ini, kelihatan nggak kursornya Bapak? Jendela ini? Bentuk jendela juga sama, Pak. Menggunakan Oh, kaca. tempered. Iya, Pak. Oke, bagus. Kalau pagarnya nih, Pagarnya pakai apa? Batu Menggunakan alam. holo, Pak. Batu alam. Oke. Iya, Pak. Faisal, ini apa besinya Faisal? Besinya itu, Pak. Besi apa? Holo besinya, Pak. Besi holo. Iya, Pak. Oke. holo. Bagus. Kalau lampunya ini tadi apa? LED, Pak. Oh, LED. Ya, oke ya. Menurut Bapak, terima kasih banyak ya. Menurut Bapak, hasil desain kalian ini bagus sekali. Ya, untuk Imran, Taufik, Chandra, Faisal, sama Ramadan, terus ditekuni, ya, bidang arsitektur kalian, ya, sehingga pengetahuan arsitektur kalian lebih meningkat, ya. Caranya sering diskusi sama rekan-rekan temanmu, ya, nonton YouTube, ikut seminar-seminar, webinar terkait arsitektur, ya, sehingga pengetahuan kalian itu meningkat, ya. Iya, Pak. Oke. Kalau dari Bapak, tadi ya, kalau dari Bapak luar biasa hasil kerja kalian. Ya, untuk maba seperti kalian sudah mampu menciptakan ini luar biasa. Ya, ini kalau Bapak lihat ini sudah skala internasional. Ya, kalian sadar atau tidak sadar ini sudah skala internasional. Ya, terus ditekuni terus Chandra ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ini luar biasa. Ya, dari Bapak nanti Bapak akan beri nilai sangat tinggi. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. terima kasih atas usaha kalian. Ini luar biasa ya, melebihi harapannya Bapak. Ya, video kalian bagus, PowerPoint-nya bagus sekali. PowerPoint kalian tadi tuh memanjakan Bapak, ya, dengan gambar-gambar kalian, tulisan-tulisan kalian sangat fokus. Ya. Keren, luar biasa. Ya. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah, Imran, Taufik, Chandra, Faisal, dan Ramadan telah menyelesaikan final bahan dan material bangunan dengan bagus sekali.
Ya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.